Daerah ini namanya Kampung Beleketek, Desa Sukaasih, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Ada ratusan kepala keluarga yang tinggal di sini. Mata pencahariannya beragam, seperti dagang, tani, atau buruh. Sedangkan ini adalah kompleks pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Selain kantor bupati dan beberapa dinas, di area ini juga ada gedung DPRD dan rumah dinas bupati atau pendopo. Termasuk Tugu Lam Alif yang dibangun dengan anggaran 1,3 miliar rupiah. Selain di sini ada juga pendopo lama yang berlokasi di kota Tasikmalaya. Jadi Bupati Tasikmalaya punya 2 rumah dinas. Satu di kota, satu lagi di kabupaten. Jarak antara Kampung Beleketek dengan pusat pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya ini hanya beberapa meter. Warga setempat biasa masuk keluar area tersebut dengan jalan kaki atau naik motor. Sejak lebih dari 10 tahun lalu, area tersebut dipakai kompleks pemerintahan setelah sebelumnya dibangun secara bertahap. Namun, adakah perubahan yang dirasakan masyarakat Beleketek setelah ada pusat pemerintahan di sana? Sejumlah warga yang ditanya mengaku biasa saja. Tak banyak perubahan signifikan yang dirasakan oleh mereka. Beberapa warga ada yang diberdayakan di pemerintahan menjadi petugas kebersihan taman atau office boy. Iya, iya. Palingnya kantor rapi ngirim bubur. Kalau dulu mah emang kan ini kan pesawahan. Jadi kan orang-orang kecil biasanya kan kalau lagi nanam padi kan sudah banyak. Sekarang mah nggak ada gitu. Cuma sedikit-sedikit gitu ya. Itu juga kan ya udah dibeli gitu. Nya hoyong mah langkung ieu we pinten lah. Kami majeng ieu we aya perubahan ka masyarakat gitunya. Mohon we. Kehidupan sebagian warga Kampung Beleketek itu merupakan gambaran kecil dari potret masyarakat prasejahtera di Kabupaten Tasikmalaya. Di usianya yang hampir 4 abad, tepatnya 390 tahun, pondasi sosial ekonomi Kabupaten Tasikmalaya belum terbangun kokoh. Ada banyak fakta getir yang menjadi anomali. Buruk rupa Kabupaten Tasikmalaya hingga saat ini masih sangat kentara. Jalan sepanjang ratusan kilometer dalam kondisi rusak parah sehingga menghambat mobilitas warga. Puluhan tahun jalan rusak tidak pernah diperbaiki dan pemerintah meminta masyarakat untuk bersabar. Begitupun dengan ruang belajar yang digunakan para siswa. Ribuan kelas rusak, tapi sampai sekarang belum ada kepastian kapan akan direnovasi. Para guru dan siswa terpaksa mengajar belajar di bawah rasa was-was. Belum lagi tentang angka pengangguran yang masih tinggi, jumlah penduduk miskin yang terus bertambah, banyaknya kasus kekerasan terhadap anak, hingga indeks pembangunan manusia yang posisinya ketiga paling rendah di Jawa Barat.
Dalam laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 diketahui, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya pada 2021 berada di angka 65,90. Posisi ketiga paling rendah di Jawa Barat, di bawah Cianjur dan Garut. Soal kemiskinan, terhitung sejak 2019 angkanya mengalami kenaikan. Dari 9,12% pada 2019 menjadi 10,34% dan naik lagi di 2021 menjadi 11,15%. Itu berarti ada lebih dari 200.000 penduduk Kabupaten Tasikmalaya berada di bawah garis kemiskinan. Begitupun dengan kondisi jalan yang dari tahun ke tahun kerusakannya bertambah panjang. Pada 2020, jalan yang kondisinya rusak berat sepanjang 241,65 km. Dan pada 2021 bertambah menjadi 265,71 km, jalan di Kabupaten Tasikmalaya keadaannya rusak berat. Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto, mengakui masih banyak permasalahan yang hingga saat ini belum bisa diatasi pemerintah. Kalau masalah yang nanyanya yang belum banyak banget, termasuk kita baru saja bangkit dari kondisi pandemi COVID-19. Kita sekarang fokus kepada recovery ekonomi. Di sisi lain, harta kekayaan Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto, dari tahun ke tahun tak pernah berkurang. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dilansir Komisi Pemberantasan Korupsi, sejak 2018 sampai 2021, harta kekayaan Ade Sugianto selalu bertambah banyak. Pada 2018, total kekayaan Ade tercatat lebih dari 3,5 miliar rupiah. Kemudian pada 2019 menjadi 4,2 miliar rupiah dan pada 2020 bertambah jadi 4,5 miliar rupiah. Begitupun di 2021, total harta kekayaan Ade Sugianto semakin besar, yakni 4,8 miliar rupiah. Selain di Tasikmalaya, Ade diketahui mempunyai tanah dan bangunan seharga 170 juta rupiah di Sleman, Yogyakarta. Tercatat total tanah dan bangunan yang dimilikinya ada di 12 tempat dengan nilai 1,8 miliar rupiah lebih. Ia juga memiliki 52 unit kendaraan bermotor senilai lebih dari 1,8 miliar rupiah. Kendaraan paling murah seharga 5 juta rupiah, sedangkan yang paling mahal 257 juta rupiah berupa Mini Cooper keluaran tahun 2010. Dalam rentang waktu 3 tahun dari 2018 sampai 2021, koleksi kendaraan Ade Sugianto bertambah sebanyak 21 unit. Harta kekayaan Ade Sugianto bertolak belakang dengan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya. Ade makin bertambah kaya, sementara masyarakat belum merasakan banyak perubahan. Ratusan kilometer jalan dalam kondisi rusak berat, begitupun dengan kelas di sejumlah sekolah yang rusak dan entah kapan akan direnovasi. Masyarakat belum merasakan perubahan yang lebih baik di Kabupaten Tasik. Ripuh ya. Ripuh. Tak jalan teh sekarang mah belakakan jang bisa tiga lontang kali itu mah hancur rusak kalau kumaha tuh datang di langlosan poinnya datang karena waktosna sakit hoyong macam kali enggak langlosan gitu Ya masyarakat bawah mah ya kurang perhatian kurang
Pemerintah beralasan masih banyaknya jalan jelek, ruang kelas yang rusak, dan setumpuk persoalan lainnya lantaran terbentur pada keterbatasan anggaran. Apalagi Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah dengan penghasilan paling rendah di Jawa Barat. Ade Sugianto menyebutkan dari kebutuhan anggaran untuk menjalankan roda pemerintahan sebesar 3,2 triliun rupiah, penghasilan Kabupaten Tasikmalaya masih di bawah 100 miliar rupiah. Sedangkan daerah lain seperti Bandung penghasilannya mencapai 2,6 triliun rupiah, Bogor 4 triliun rupiah, sementara pendapatan Kabupaten Tasikmalaya hanya 98 miliar rupiah. 20 tahun kita lupa bagaimana membangun pendapatan kita. Janji apapun yang disampaikan, kampanye sehebat apapun yang disampaikan, tidak akan membuat Tasikmalaya lebih baik. Kerja yang harus kita lakukan bersama-sama. Bagaimana menciptakan ini bareng-bareng, saudara-saudara sekalian. Kabupaten Tasikmalaya yang kita cintai ini perlu uluran tangan semua pihak agar potensi Kabupaten Tasikmalaya dapat kita gali, dapat kita bangun bersama-sama untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Di tengah masih banyaknya persoalan yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah, Ade Sugianto disebut-sebut menerima uang haram dari bantuan keuangan bagi desa tahun anggaran 2019. Informasi itu diungkap Lembaga Kajian Anggaran Tasikmalaya pada awal Juni 2022. Ketua Lembaga Kajian Anggaran, Doni Ridwan, memastikan terdapat kesalahan dan terjadi tindak pidana korupsi dalam penyaluran bantuan keuangan ke desa pada 2019 lalu. Untuk itu, pihaknya menuntut aparat penegak hukum mengusut tuntas persoalan tersebut. Dari total 87 miliar rupiah, ada bantuan sebesar 38 miliar rupiah yang diberikan tanpa dibarengi usulan dari desa berupa permohonan tertulis, serta tidak dilengkapi daftar desa-desa calon penerima bantuan. Bahkan dari yang 38 miliar rupiah itu, disebut-sebut ada uang haram yang masuk ke saku pribadi Bupati. Di saat pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya mengalami kemunduran, salah satunya terlihat dari bertambah panjangnya jalan yang rusak, para pejabatnya diduga kong kali kong merampok uang rakyat, seperti yang terjadi dalam bantuan keuangan untuk desa pada 2019. Saya meyakini benar-benar ada pelanggaran hukum di sana, karena secara dokumen itu sudah jelas dan sudah pasti. Laporan hasil pemeriksaan BPK itu sudah jelas, termaktub di sana kesalahan-kesalahannya, poin-poinnya, dan desa-desa yang sudah terlibat itu sudah dalam posisi pemeriksaan, dan mungkin secara dokumen, secara berkas itu sudah menunjukkan ada tindakan pidana di sana. Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto menampik tuduhan keterlibatan dirinya dalam dugaan korupsi bantuan keuangan desa tahun anggaran 2019. Ia mempersilahkan aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan sehingga tidak menjadi fitnah dan ada kejelasan di mata hukum. Persoalan korupsi di Kabupaten Tasikmalaya bukan hanya terjadi sekali, tapi sudah berkali-kali. Beberapa di antaranya ada yang masuk penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Beragam persoalan yang hingga saat ini masih membelit Kabupaten Tasikmalaya tidak akan pernah selesai hanya dengan pidato. Warga berharap para pemimpin fokus membenahi segala masalah, menomorsatukan urusan publik, bukan mengedepankan kepentingan golongan dan syahwat politik. Kendati pendapatan Kabupaten Tasikmalaya disebut yang paling rendah di Jawa Barat, tapi dalam urusan maling uang rakyat seperti tak mau kalah saing. Dan yang menjadi korbannya siapa lagi kalau bukan rakyat? Infrastruktur jalan dan fasilitas umum banyak yang terbengkalai dalam kondisi rusak. Tema Tasik Walagri Bagja Waluya yang diangkat dalam peringatan hari jadi ke-390 Kabupaten Tasikmalaya jangan hanya dijadikan pemanis baliho. Fakta berbicara, bupatinya semakin kaya,
sementara warga masih banyak yang menderita. Sama-sama dan tunggu, itu jawaban yang kami terima. Nanti kita harus berjalan, robohkan setan yang